Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang iman kepada kitab Allah. Dan kalian mungkin sudah paham ya, apa itu iman kepada kitab. Kemudian kitab apa saja yang harus kalian ketahui dan hikmah iman kepada kitab-kitab tersebut. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan ketiga, akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Silakan buka LKS-nya halaman 12 dan di buku paket halaman 22. Mungkin kalian sering mendengar tentang minuman keras. Apa itu minuman keras? Dalam agama Islam, minuman keras itu disebut dengan khomer. Khomer artinya segala sesuatu yang dapat memabukkan. Itu disebut khomer. Khomer itu bentuknya itu bisa berupa cairan, zat padat ya, atau segala jenisnya, apapun itu. Jika dapat memabukkan itu disebut dengan khomer. Dan khomer sendiri itu jelas-jelas diharamkan ya, sesuai firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, hadis yang diriwayatkan dari Muslim, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khomer dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi apapun itu jenisnya, jika dapat memabukkan itu hukumnya haram. Dan apapun namanya ya, jika itu dapat memabukkan sama, hukumnya adalah haram. Dampak bagi orang yang meminum minuman beralkohol atau yang dapat memabukkan. Dampaknya itu bisa kepada fisik, bisa kepada psikis atau gangguan jiwa. Yang pertama, dampak kepada fisik atau kesehatan secara fisik ya. Alkohol itu bisa merusak semua anggota tubuh atau organ tubuh kita, itu bisa rusak jika sering mengonsumsi alkohol. Yang kedua, bisa menaikkan berat badan karena alkohol sendiri itu mengandung kadar kalori yang sangat tinggi. Yang ketiga, bisa mempunyai penyakit darah tinggi, tekanan tinggi. Yang keempat, menurunkan kekebalan tubuh atau imun. Jadi orang yang sering mengonsumsi minuman keras itu bisa dengan mudah terjangkit suatu penyakit karena imunitas dalam tubuhnya menurun gitu. Kemudian yang kelima, semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang Anda konsumsi, maka resiko terkena penyakit organ dalam tubuh kita itu akan semakin mudah. Misalkan contohnya apa? Penyakit kanker, jantung, ya, ginjal, gangguan pernapasan,
dan masih banyak lagi. Makanya Allah haramkan itu karena memang lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya begitu. Yang kedua, dampak bagi psikologis. Bisa mengurangi daya ingat. Jadi orang yang sering mengkonsumsi minuman keras itu daya ingatnya akan semakin lama semakin berkurang. Kemudian yang kedua, orientasi. Orientasi ini karena daya ingat. Jadi cepat lupa ya. Tempat, kadang nama sendiri juga lupa kalau sering-seringan mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras. Yang ketiga, gangguan bahasa. Jadi orang yang mabok mah bahasanya itu sok tara jelas ya. Teu jelas, ngosom gitu. Terus rada naonnya. Pernah nggak kalian lihat orang yang mabok? Kan gitu ngomongnya ngelantur, nggak jelas ya. Terus ya gitulah, ngayayai gitu masih. Kemudian perubahan kepribadian. Yang tadinya baik, lemah lembut bisa jadi orang menjadi temperamen. Seperti itu, mudah marah, tersinggung sedikit marah. Nah, itu dampak negatif. Kemudian psikosis. Jadi diperkirakan 20-30% pasien demensia tipe Alzheimer memiliki halusinasi. Dan 30-40% memiliki waham, terutama dengan sifat paranoid atau persekurotik dan tidak sistematik. Bagaimana cara kita menghindari minuman keras? Ada cara agar kita terhindar dari hal tersebut. Pertama, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, harus ingat tujuan hidup kita itu di akhirnya itu apa? Ya, karena semua makhluk hidup itu pasti meninggal dan kita akan kekal di akhirat. Kemudian menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jelas, kalian harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik untuk diri kita sendiri dan orang lain, mana yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekiranya itu bisa merugikan baik diri sendiri atau orang lain, maka kalian lebih baik hindari. Kemudian menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari mengkonsumsi minuman keras atau khamar. Yang kedua, judi. Judi dalam bahasa Arab ya, dalam Islam itu disebut al-maisir. Al-maisir itu artinya mudah. Kenapa disebut mudah? Karena kita sangat mudah untuk mendapatkan harta tersebut tanpa susah payah harus bekerja, tanpa susah payah harus panas-panasan, tanpa susah payah harus capek. Nah, makanya disebut al-maisir, artinya mudah. Sedangkan menurut Imam Syaukani, yang disebut dengan judi itu adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain, dinamakan judi. Nah, judi itu suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi atau rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan dirugikan. Ya, jadi tidak harus besar, bahkan hal terkecil pun itu bisa judi, misalkan apa? Taruhan dengan teman, main bola, ya. Kalian pegang si A, temannya pegang si B, terus yang menang
patungan uang, yang menang dapat uang tersebut. Nah, itu juga termasuk judi. Tidak boleh. Haram hukumnya. Apa dampak negatif dari judi? Pertama, berjudi termasuk perbuatan setan. Jelas ya. Karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha. Yang ada ketika banyak uang dipakai judi, yang ada habis. Itu bisa merugikan. Yang ketiga, dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Yang keempat, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Banyak kejadian, banyak yang bertengkar atau bisa saling membunuh karena kalah berjudi. Kemudian seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama. Selanjutnya, dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Karena abai kepada keluarga, ya, ekonomi hancur, makanya di keluarga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dikarenakan dampak dari berjudi tersebut. Dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Bagaimana cara menghindari perbuatan judi? Yaitu pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar di setiap kesempatan. Artinya kita harus beramar ma'ruf itu berbuat baik dan mencegah kemungkaran, nahi munkar di setiap kesempatan apapun. Yang kedua, menyosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Jadi dalam pergaulan pun kalian harus hati-hati, harus bisa memilih dan memilah teman mana yang bisa membawa pada kebaikan, dan kita harus menjauhi teman yang kira-kira membawa kita kepada keburukan, ya. Senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun capeknya, bagaimanapun susahnya, tapi kita tetap harus mencari rezeki dengan cara yang halal. Yang selanjutnya, senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus dalam perjudian. Makanya sehabis sholat itu kita senantiasa dianjurkan untuk berzikir, diantaranya harus beristighfar, ya. Kemudian hikmah menghindari perjudian. Ketika kita menghindari perjudian tersebut, maka akan ada hikmah di balik itu. Apa saja? Pertama, dapat beristiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah. Perekonomian keluarga akan menjadi stabil karena usaha yang dihasilkan itu dari usaha yang benar-benar halal. Kemudian melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Senantiasa selalu berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termotivasi untuk selalu mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa. Kemudian kehidupan dalam keluarga menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan. Dan yang terakhir, menumbuhkan perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia sehingga akan tercipta perasaan damai dan bahagia. Tentu hidup akan menjadi lebih tenang. Dan yang selanjutnya itu tawuran. Kalian sering mendengarkan tawuran? Ya. Tawuran itu suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Ya. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran? Pertama, faktor internal. Jadi faktor internal itu kita kurang beradaptasi dengan lingkungan sosial, sehingga menimbulkan tekanan pada remaja yang mentalnya masih labil, masih mencari jati diri dan tujuan hidup. Nah, itu dari faktor dari dalam, ya.
Kemudian faktor keluarga. Biasanya ini terjadi akibat adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam keluarga, akan berdampak terhadap mental psikologis pada anak. Jadi kalau di keluarganya sering ada kekerasan ya, baik itu dari orang tua atau orang tuanya, ibu dan bapaknya, atau orang tua terhadap anak, itu biasanya secara tidak langsung remaja tersebut akan meniru pola yang dilihat di dalam keluarganya. Kemudian faktor sekolah. Nah ini sebagian besar remaja kalian, kecuali sekarang daring ya. Kalau misalkan sudah tatap muka kan kalian lebih banyak bergaul di sekolah dari pagi sampai siang. Siang kan belum tentu langsung pulang ya, kalian main dulu dengan teman atau apa. Itu lebih banyak menghabiskan waktu di luar daripada di rumah gitu. Kecuali sekarang daring. Daring kan kalian lebih banyak di rumah. Kemudian faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini bisa di sekolah, media televisi, atau sekarang medsos ya, sangat mudah sekali. Kemudian meniru dari sana, begitu. Meniru. Nah itu faktor-faktor yang menjadikan terjadinya tawuran antar geng ya, antar sekolah dengan sekolah, antar geng kalian dengan teman yang lain, antar kelas. Nah itu tidak boleh, dosa dan hukumnya adalah haram. Bagaimana cara mencegah tawuran antar pelajar? Pertama, para peserta didik diberikan pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika diselesaikan dengan menggunakan kekerasan. Jadi, bagaimanapun permasalahannya, lebih baik dimusyawarahkan, diambil jalan tengahnya, harus bagaimana daripada diselesaikan dengan cara kekerasan. Yang kedua, diadakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Yang ketiga, ilmu bela diri, penggunaannya untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk menyakiti orang lain. Bagi kalian yang bisa bela diri, awas, hati-hati. Bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk menjaga diri sendiri. Atau untuk menyelamatkan orang lain, begitu ya, bukan untuk tawuran. Memberikan pelajaran ilmu sosial budaya agar bermanfaat untuk pelajar dan menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Jadi lamun aya anu berbuat kekerasan, jangan sungkan untuk dilaporkan ya. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini ya, di pertemuan ketiga di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Maaf tadi banyak gangguan ya, ada anak yang minta jajan, terus ada suara-suara dari luar, maklum. Mungkin kalian bisa pahami. Kalau misalkan ada yang kalian ingin tanyakan, boleh nanti di grup WA ditanyakan ya. Dan jika kalian sudah menyimak penjelasan materi dari Ibu, silahkan isi absen di grup WA kelasnya masing-masing ya. Sekian penjelasan materi bab 2 tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Semoga kalian bisa pahami, semoga ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, prokes jangan kendor. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.